Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan masuk ke pertemuan ke-12 ya, dari pemrograman web dan praktikum. Langsung kita mulai saja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang percabangan dan perulangan. Dimulai dari percabangan sini ya. Percabangan itu definisinya merupakan pemilihan statement ya, yang akan dieksekusi untuk pengarahan dalam suatu proses. Biasanya proses itu dieksekusi per baris ya. Ini di sini percabangan ada memiliki beberapa bentuk ya. Di sini ada percabangan if. Ini merupakan contoh statement dari percabangan if. Ini inskripsi dari pemrograman PHP ya. Misal PHP menyatakan kondisi untuk percabangan dari if ya. Biasanya digunakan hanya satu kondisi saja. Nanti saya akan perlihatkan contoh dari percabangan if. Kemudian ada if else, ada if else if, ada else, ada switch case, dan bersarang. Untuk if else sendiri memiliki dua pilihan ya. Jika kondisinya bernilai false atau salah, maka blok else akan dikerjakan. Kalau lanjut berikutnya percobaan if else if atau else memiliki lebih dari dua kondisi pilihan. Kemudian switch case, bentuk lain dari percabangan if else itu sendiri. Untuk percabangan bersarang adalah percabangan di dalam percabangannya. Masuk lagi kepada perulangan. Di sini definisi perulangan itu struktur kendali dalam programnya, mengulangi lebih dari satu set statement. Misalnya terpenuhi bernilai true, kalau sebaliknya jika tidak terpenuhi bernilai false. Dia tidak menentu berapa kali untuk jumlah perulangannya ya, untuk dalam statement perulangan. Ini adalah contoh perulangan for ya. Perulangan for termasuk counted loop, bisa ditentukan jumlah pengulangannya. Ini adalah bentuk dari statement for, dimana misal kondisi contoh kita beri nilai 0, misalnya dia lebih kecil dari 10, maka dia akan mengerjakan ya. 0 dia akan berulang terus. Ini simbol SI plus plus itu artinya dia akan bertambah. Misal dari 0 dia tambahkan 1, terus begitu kemudian dia mengulang. Jika sudah lebih besar dari angka 10, maka dia akan berhenti, karena di sini statement awalnya adalah jika dia lebih kecil dari 10. Dia ada batasan di sini ya. Untuk perulangan while termaksud uncounted loop ya, bisa digunakan mengulang yang belum jelas pengulangannya. Ya, misal di sini ada while, sebutkan kondisinya, bentuk apa yang ingin dikerjakan. Kemudian masuk lagi untuk perulangan do while. Bedanya memulai pengulangannya
selalu melakukan pengulangan sebanyak 1 kali ya, lalu melakukan pengecekan kondisi. Kemudian kita masuk ke dalam perulangan for each. Di sini for each itu lebih khusus digunakan untuk mencetak array. Misal di sini struktur penulisan for each array as data, maka array itu sebagai data, dan data itu akan ditampilkan. Dan terakhir itu perulangan bersarang, istilah untuk menyebut perulangan di dalam perulangan ya, dan menamakan perulangan bersarang. Baik, kalau begitu kita langsung saja masuk kepada contohnya ya, dari pertemuan kali ini. Kita mulai dari percabangan if ya, yang awal tadi dibahas. Dengan kondisi seperti ini ya untuk statement strukturnya. Kita lihat perulangan ya, if, percabangan if. Misal di sini ya ada kita pengen mengeksekusi program ini. Misal kita ada berbelanja ya, dengan total belanja itu 150.000. Kemudian contohnya jika total belanja ini kita tadi hasilnya ada 150.000 lebih kecil dari 100.000, maka dia akan tampil tulisan seperti ini ya. Coba kita lihat program eksekusinya. Maka dia akan tampil ya seperti kalimat berikut. Adalah kalimatnya yang tampil. Kemudian kita masuk contoh yang lain lagi untuk percabangan if else. If else ya. Saja ini ya. If else. Di sini kita masukkan data ya. Ini untuk data awal. Misal kita tulis umur ya. Umur itu sama dengan 17. Jika S umur atau ini 17 lebih kecil dari 18, maka dia akan tampil ya dengan hasil seperti ini. Tiket keterangan hasil seperti ini ya. Tiket bioskop dibayar separuh harga. Coba kita lihat. Untuk percabangan if else. Ini akan tampil seperti ini ya. Tiket bioskop dibayar separuh harga. Seandainya di sini tertulis 19, misal kita ubah angkanya ya.
misal 19 lebih kecil dari 18. 19 lebih kecil dari 18, maka coba kita lihat ya hasilnya ya. Maka nanti akan tampil seperti ini. Karena 19 tidak lebih kecil dari 18. Tiket bioskop dibayar full. Tadi kan sebelumnya angkanya lebih kecil, maka dia tampil akan eksekusi untuk yang pertama ya. Tapi ini karena angkanya lebih besar, maka dia tampil dia lanjutkan ke statement berikut. Kemudian kita masuk lagi ke percabangan if else if ya. Kita buka semua saja. Perulangan for. Di sini perulangan for. Misalnya kondisi awal itu adalah 0, misal dia lebih kecil dari 10, maka perintah selanjutnya itu menambahkan 1 ya, ini plus. Dia akan pertama dia akan 0 itu kan lebih kecil dari 10, terus dia akan mulai ya ke 0, kemudian eksekusi berikut lagi dia ulangi lagi. Ini dia akan menjumlahkan bertambah 1 ya, jadi sekarang nilainya adalah 1. Dia berulang terus, dia akan berhenti jika kondisinya itu lebih kecil dari 10. Maksudnya dia kalau sama dengan 10, maka dia akan berhenti di situ, perulangan akan berhenti. Misalnya ini adalah hasil dari eksekusinya. Sebentar. Untuk perulangan for ini, dia mulai dari 0, dia akan berhenti sampai 9, karena dia tidak akan perulangan ke 10 dia tidak akan mengerjakan, karena di sini sudah perintah awalnya lebih kecil dari 10. Selanjutnya perulangan if else ya, perulangan percabangan if else. Kita lihat di sini untuk percabangan if else. Misal kita beri nilai awal itu adalah 88 ya. Jika nilai 88 lebih kecil dari 90, maka dia kerjakan eksekusi pertama ya. Di sini karena 88 itu lebih kecil sama dengan 90, maka dia langsung kepada hasil ini ya. Dia langsung hasil ini ya, karena di sini kondisinya nilai 88 lebih besar dari 80.
Makanya di sini kalau seandainya dia nilainya 79, maka dia akan tampil di B+. Tidak mungkin di A karena 79 lebih kecil dari 80. Di sini kalau misalnya 79 lebih besar 80, dia tidak akan tampil ya. Karena 79 itu lebih kecil dari 80, makanya dia paling cocok di statement berikutnya ya. 9 lebih kecil dari 70. Jadi hasilnya itu B+. Selanjutnya kita masuk ke di sini kita masuk ke perulangan for each ya. For each. Nah, ini adalah contoh untuk perulangan for each. Nah, di sini nilai awal itu yang kita berikan statement Xbox. Ini adalah statement dari Xbox. Kemudian kita mulai eksekusi ya. Di sini H5 itu adalah jenis ketebalan hurufnya ya. Kemudian ini yang sebelumnya list, maka jadi seperti ini ya, titik kecil. Xbox ini sebagai buku. Makanya di sini dia ditampilkan adalah buku, sama saja ya, maka dia akan menampilkan statement array seperti ini. Dia untuk perulangan for each lebih dominan ke statement array. Ya, kalau untuk perulangan bersarang hampir mirip dengan percabangan ya. Dia hanya perulangan di dalam perulangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa